Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sekilas bank syariah. Sebelum masuk ke dalam materi, kita akan berkenalan dengan penyusun. Yang pertama ada Nadia Biru Salma, dan yang kedua ada Marta Kristia Wahyuni, dan yang ketiga ada Dinda Debi Ramadhani. Pengertian bank syariah. Pengertian bank syariah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Di dalamnya dijelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, adil wa tawazul, kemaslahatan, maslahah, universalisme, alamiah, serta tidak mengandung goror, maisir, riba, zalim, dan objek yang haram. Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya, dan kemudian disalurkan kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tersebut. Tentang dasar hukum bank syariah, yaitu terdapat 4 prinsip di dalam bank syariah. Yang pertama ada prinsip keadilan atau adil, yaitu menempatkan segala sesuatu yang ada hanya pada tempatnya dan memberi sesuatu hanya pada bank yang berhak dan juga memperlakukan sesuatu tersebut sesuai posisinya. Yang kedua ada prinsip keseimbangan, tawazun, yaitu keseimbangan yang meliputi aspek-aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan, dan sektoril, bisnis dan sosial, dan juga keseimbangan aspek pemanfaatan kelestarian. Dan yang ketiga ada prinsip kemaslahatan, yaitu yang mengatur tentang segala sesuatu yang merupakan bentuk dari kebaikan dan berdimensi pada duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif, serta harus memenuhi 3 unsur yang meliputi kepatuhan syariah, halal, dan bermanfaat, serta membawa kebaikan pada semua aspek secara keseluruhan dan tidak menimbulkan kemudorotan. Dan yang keempat, ada prinsip universalisme, yaitu alamiah, yaitu tentang sesuatu yang dapat dilakukan dan diterima oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan atau disebut dengan stakeholder, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sesuai dengan rahmatan lil alamin. Selain itu, dasar hukum perbankan syariah juga diatur di dalam undang-undang, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dan yang kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang ketiga Peraturan Perbankan Syariah Nomor 9 /19 PBI /2007 tahun 2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. Yang keempat, pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 JO pasal 18 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, di mana bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan pembiayaan rakyat syariah. Dan yang kelima, pada pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang mengatur tentang prinsip syariah. Dan yang keenam, pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan.
Dan yang ketujuh, pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang akad dan unit usaha syariah. Dan yang kedelapan, penjelasan pada pasal 9 ayat 1 huruf A Undang-Undang 2001 tahun 2008. Sistem perbankan syariah. Nah, pada sumber kegiatannya, bank syariah itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, bank universal syariah, unit usaha syariah, serta bank pembiayaan syariah. Yang pertama, bank universal syariah. Bank ini dalam kegiatannya membagikan jasa dalam kemudian lintas pembayaran. Aktivitasnya meliputi penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, terus menyalurkan penyewaan benda bergerak atau tidak bergerak, melaksanakan pengambil alihan hutang, melaksanakan usaha kartu kredit, terus melaksanakan tentang pembelian, penjualan, atau penjaminan atas resiko dari surat berharga pada pihak ketiga, terus pembelian pesanan berharga yang bersumber pada prinsip syariah, menerima pembayaran dari tagihan atas pesanan berharga, melaksanakan penitipan untuk kepentingan pihak lain, penyediaan tempat untuk barang serta surat berharga, pemindahan uang baik untuk kepentingan sendiri atau kepentingan nasabah, pelaksanaan selaku wali amanat, membagikan sarana yaitu letter of credit, dan yang terakhir melaksanakan aktivitas di bidang perbankan dan di bidang sosial. Yang kedua, unit usaha syariah atau dikenal dengan UUS, yaitu merupakan unit kerja dari kantor pusat Bank Universal Konvensional yang berperan selaku kantor induk dari kantor ataupun unit yang melakukan aktivitas usaha yang tetap bersumber pada prinsip syariah, ataupun juga unit kerja di kantor cabang sesuai bank yang berkedudukan di luar negara yang melakukan aktivitas usaha, serta konvensional yang berperan selaku kantor induk dari kantor cabang. Aktivitasnya itu meliputi penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan, terus menyalurkan tentang pengambil alihan utang, melaksanakan usaha kredit, pembelian dan penjualan surat berharga, membeli pesanan berharga, menerima pembayaran atas tagihan pesanan, dan juga menyediakan tempat untuk barang dan surat berharga. Juga melakukan pemindahan uang, serta membagikan sarana letter of credit. Dan yang ketiga, bank pembiayaan syariah, yaitu merupakan bank syariah yang di dalam kegiatannya tidak membagikan jasa dan dalam lintas pembayaran. Aktivitas usahanya meliputi penghimpunan dana, penyaluran kepada warga dalam wujud pembiayaan, penempatan dana dalam wujud penitipan sumber pada akad wadiyah atau investasi, pemindahan uang, terus penyediaan produk ataupun pelaksanaan aktivitas usaha bank syariah. Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Yang pertama, pada bank konvensional bebas nilai, pada bank syariah berinvestasi pada usaha yang halal. Yang kedua, pada bank konvensional bersistem bunga, dan pada bank syariah atas dasar bagi hasil, margin, keuntungan, dan fee. Pada bank konvensional yang ketiga yaitu besaran bunga tetap. Pada bank syariah besaran bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha. Pada bank konvensional profit oriented, pada bank syariah profit dan falah oriented, kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kelima, pada bank konvensional hubungan debitur kreditur. Pada bank syariah pola hubungannya kemitraan, musyarakah dan mudharabah, jual beli, murabahah, salam dan istihanah. Yang ketiga, sewa menyewa, ijarah. Yang keempat, debitur kreditur dalam equity holder. Yang terakhir, pada bank konvensional tidak ada lembaga sejenis dengan Dewan Pengawas Syariah.
Pada bank syariah, ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Karakteristik dan fungsi bank syariah. Karakteristik lainnya bank syariah: yang pertama, menghindari maghrib; yang kedua, titik pandang uang pada bank syariah; yang ketiga, imbalan pada pemodal pada bank syariah; yang keempat, paradigma transaksi syariah; yang kelima, asas transaksi syariah; yang keenam, karakteristik transaksi syariah. Fungsi bank syariah. Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya, dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat B dan ayat C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Fungsi manajer investasi. Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana, Saibul Mal, dari dana yang dihimpun dengan prinsip mudharabah. Dalam perbankan lazim disebut dengan deposan atau penabung, karena besar kecilnya imbalan bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana sangat tergantung pada hasil usaha yang diperoleh atau dihasilkan oleh bank syariah dalam mengelola dana, khususnya dana mudharabah. Fungsi investor. Sebagai investor ini dapat dilihat dalam penyaluran dana yang dilakukan dengan mempergunakan prinsip jual beli maupun dengan prinsip bagi hasil sendiri. Karena bank syariah melaksanakan fungsi sebagai investor, maka bank syariah penyedia dana bersedia untuk menanggung resiko dan investasinya. Fungsi jasa perbankan. Bank syariah memberikan jasa transfer, inkaso, clearing dengan prinsip wakalah, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadiah yad amanah, berdasarkan layanan letter of credit dengan prinsip wakalah, memberikan layanan dengan bank garansi dengan prinsip kafalah, melakukan kegiatan wali amanah dengan prinsip wakalah, memberikan layanan penukaran uang asing dengan prinsip syarf dan sebagainya. Fungsi sosial. Dalam bentuk syariah, fungsi sosial merupakan salah satu fungsi yang tidak dapat dipisahkan dengan fungsi yang harus memegang amanah dalam menerima zis atau dana kebajikan lainnya dan menyalurkan kepada pihak yang berhak untuk menerimanya. Dan atas semua itu, haruslah dibuatkan laporan sebagai pertanggungjawaban dalam pemegang amanah tersebut. Produk bank syariah. Yang pertama, produk penghimpunan dana bank syariah. Yang kedua, produk penyaluran dana bank syariah. Yang ketiga, produk jasa layanan bank syariah. Yang keempat, pembagian hasil usaha bank syariah. Keunggulan dan kelemahan bank syariah. Yang pertama, keunggulan bank syariah. Ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabahnya dikembangkan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil. Semua pihak yang terlibat dalam bank syariah adalah perusahaan sebaik-baiknya dengan amaran agamanya, sehingga berapapun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah. Adanya fasilitas al-mudharabah dan al-musyarakah yang tidak membebani nasabah dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Dengan adanya sistem bagi hasil untuk menyimpan dana setelah tersedia peringatan dini tantangan keadaan bank yang bisa diketahui sewaktu-waktu dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima. Penerapan sistem bagi hasil dan ditinggalkannya sistem bunga menjadikan Bank Islam lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kelemahan bank syariah. John L. Esposito mengkritisi ekonomi Islam dalam Faridah (2011-254-55) bahwa secara keseluruhan ekonomi Islam lebih berhasil menjelaskan apa yang bukan ekonomi Islam daripada menentukan apa yang membuat ekonomi Islam, juga lebih banyak mengungkap kelemahan sistem lain daripada menunjukkan bahwa ekonomi Islam secara substansial memang lebih baik.
Menurut Adi Warman dalam Sulistiawan buka kurung 2015.21 tutup kurung menyatakan bahwa ada 7 kelemahan bank syariah yang menyebabkan masih sedikitnya masyarakat menjadi nasabah bank syariah yang meliputi titik 2. Yang pertama, promosi bank syariah. Yang kedua, kurang menyeluruh ke bagian masyarakat. Yang ketiga, kantor yang mewakili sedikit. Yang keempat, ketahuan masyarakat. Yang kelima, fasilitas anjungan tunai mandiri atau ATM jumlahnya sedikit. Yang keenam, produk-produknya tidak diketahui masyarakat. Yang ketujuh, kurangnya fasilitas. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam penjelasan materi kali ini, kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.